time frame ya. Jadi kalau gue cek ya sekilas untuk Bitcoin memang di time frame 4 jam dia itu lagi uji resisten ya teman ya. Nah, apakah benar kata Bang tadi ya ini RSI udah di atas ya? Apakah ini waktu turun? Sebenarnya sih ya kalau kita beracuan pada RSI. Tapi kan untuk kita menganalisa suatu market kita nggak harus acuan sama RSI doang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya dari mulai pergerakan marketnya seperti apa, tren marketnya seperti apa, sentimennya seperti apa, RSI-nya seperti apa, bahkan konfirmasi volumenya juga seperti apa dan itu dijadiin satu baru lu tahu output atau kesimpulannya. Oke. Jadi kita jangan serta-merta acuan RSI doang ya teman-teman ya. Tapi paling nggak RSI ngebantu kita banget ya buat kita melihat oh ini market udah oversold nih. Oh ini market udah overbought nih. Jadi kita tahu lah paling nggak seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja temen ya enaknya ya. Kita langsung aja untuk pantau market Bitcoin dulu temen ya. Seperti biasa ya. Ini kayak kayak semacam ritual gitu ya di live gua. Jadi wajib ya hukumnya itu. Pantau Bitcoin dulu pokoknya sebelumnya. Oke. Karena krusial cuy, krusial mboknya anjlem, ya udah pasti anak-anaknya ngikut gitu loh. Kalau naik mboknya naik ya, anak-anaknya gak ngikut gitu. Nah ini teman ya, ini gue udah masuk di time frame satu D untuk Bitcoin ya cuy. Jadi yang gue lihat nih per malam ini ya teman, per gue live sama lo nih, ini dia lagi uji uji resisten teman. Ya uji resisten dulu perhatikan deh nih. Dia lagi uji resisten di sini. Nah kemarin kita targetin target untuk kenaikan Bitcoin di 108 sampai 109 ya di live sebelumnya teman ya. Dan mungkin udah kena nggak yang kita tunggu di 105? Ada yang kena nggak? Ya. Jadi kemarin tuh sempat dia terjun ya untuk Bitcoin itu terjun sebelum ada kenaikan ini time frame 1 hari tapi ya kemarin kita cek di time frame 4 jam. Nah ini target kenapa ini akan ada suatu koreksi ya untuk short termnya. Gue pikir ya karena ini lagi uji resisten. Lu bisa perhatikan di tanggal sekitar 16 Oktober 2025 gue melihat ada supply yang cukup besar terlihat dari shadow yang terbentuk ya di sini. Ya makanya di sini gue garis merah ini adalah area resisten dan gue pikir ketika market Bitcoin udah nyentuh nih kan udah nyentuh nih ini akan ada koreksi dulu ya. Tapi kalau lu tanya bang kalau untuk agak long Bitcoin gimana sih bang, ini Bitcoin udah waktunya naik men. Nih lu tanya agak long ya, kalau misalkan lu tanya agak long gue kan dari kemarin udah bilang Bitcoin itu udah waktunya naik gini loh. Jadi gini lu biar biar tahu ya. Nah gini, kalau lu tanya long, ini Bitcoin modelnya kayak gini. Jadi kayak huruf W gitu ya. W. Jadi seperti itu cuy. Cuma kan memang dalam dalam apa namanya proses pergerakan naik turunnya market ya atau candle yang kita lihat. Candle kan itu representasi dari pergerakan demand and ini ya supply ya permintaan dan ini temen ya di order book itu. Jadi gue pikir ini nanti akan ada turun dulu, akan ada turun dulu karena ini ada resisten. Nah kita bisa melihat juga nih dari pola pergerakan sebelumnya, lo bisa perhatikan tuh di sini ya, nih yang gue kasih nih. Apa yang terjadi ketika market Bitcoin sudah menyentuh area resisten? Resisten di mana ini bang? Ini di sini sebentar sebentar. Set. Nah, lu bisa perhatikan yang di sini. Nih, tanggal berapa sih nih? Jadi kemarin itu tanggal 4 September cuy. Ini tanggal 4 September ya. Dimana Bitcoin tanggal 30 Agustus 2025 ini kebanting sampai di 107. Habis itu dia naik kan? Habis itu dia naik. Nah, naiknya ini dia itu sampai resistennya itu di 113. Nah, kenapa kok ini resisten di 113 kok resisten? Lu bisa perhatikan sebelumnya di 28 Agustus 2005. Di sini ada shadow yang kebentuk ya atau sumbu-sumbu lilin yang kebentuk itu artinya di situ ada supply yang cukup besar. Jadi ketika demand Bitcoin ketika nyampe sini dan demand itu lebih kecil daripada supply-nya, otomatis dong itu akan menjadi tekanan market. Nah, alhasil marketnya akan terkoreksi. Nah, sama. Hal ini juga terjadi sekarang ini, teman-teman. Per gua live ini. Jadi saat ini yang gue lihat ini Bitcoin sudah menyentuh area resisten sebelumnya. Nah pertanyaan kita ini apakah kuat nggak sih dia akan bertahan atau dia akan breakout atau anjlem bang gitu ya. Kalau dibilang anjlem gitu ya atau crash lumayan gitu ya, gue pikir nggak seperti itu. Tapi ini ya lumayan kalau lu futurean ya. So kita akan coba cek deh. Kita akan coba cek ya nih. Kalau lu tanya di time frame 1 hari ya, ini bener-bener Bitcoin tuh bullish. Bitcoin bullish kalau lu tanya 1 hari ya.
Kalau lu tanya satu hari itu Bitcoin bullish banget. Ya, nih lu perhatikan deh. Kan gue dari kemarin bilang, bro, cuy, ini Bitcoin time frame satu hari kita tinggal tunggu loncatnya gitu ya. Makanya lu kalau ada penurunan Bitcoin, lu gue suruh maksimalin. Kemarin kan gue udah bilang seperti itu. Lu cek deh video-video gue sebelumnya. Bitcoin kan tinggal tunggu loncatnya kalau di time frame satu hari, ya. Tapi di sini kan kita pengen cari chance ya atau kesempatan lah, cuan tipis-tipis lah paling enggak gitu kan. Nah, kita akan coba cek deh di time frame sebentar-sebentar ini MACD-nya kayak gimana sih modelnya? Mantep banget cuy, benar. Ini meskipun Bitcoin akan koreksi ya kalau untuk niatnya untuk long, misalkan Bang gue mau TP Bitcoin di November nih Bang. Kan siapa tahu kayak histori sebelumnya kata lu ya kan, November to the moon ya kan. Histori sebelumnya kan seperti itu. Nah, ini kesempatan buat teman-teman buat milikin Bitcoin. Meskipun sekarang harga tinggi, tapi untuk maksimal lu tunggu turun dulu dikit ya. Ini bukan ajakan ya cuy, ini bukan ajakan buat teman-teman semua, tapi ini yang gue lihat berdasarkan teknikal analis yang gue lihat saat ini. Ini bukan ajakan, jadi pastiin lu pakai uang dingin juga ya, karena apapun technical analysis yang kita pakai ketika sentimennya itu berat atau bad news misalkan ya, katalah kira-kira seperti itu, ya gue pikir ngaruhnya cukup besar ya, dan analisa nggak kepake ya. Jadi ini berdasarkan analisa teknikal aja. Oke, jadi gue pikir di time frame satu hari ini Bitcoin benar-benar kita tinggal tunggu boom gitu, tinggal tunggu boom. Cuma dalam proses boomnya itu memang ada naik turunnya cuy, nggak mungkin ngaceng terus ya kan, nggak mungkin, pasti ada naik turunnya. Oke, di sini ada Octavian ya. Fadri dong Bang Didi, pantau apakah aman masuk sekarang katanya. Oke, nanti bakal kita gas ya. Jadi kita langsung aja enaknya temennya kita cek di time frame 4 jam. Jadi kita agar tahu ya untuk short term kira-kira Bitcoin gimana nih Bang. Nah, tadi kan ada yang tanya ya Bang, ini untuk short term Bitcoin itu RSI-nya udah di atas. RSI yang mana Bang? Stok RSI-nya ya, stok RSI no. Lu perhatikan nih. Makanya kan tadi gue bilang ya, tadi gue bilang bahwa ini Bitcoin ini udah waktunya turun men, ini udah waktunya turun. Jadi kalau untuk satu jam, satu hari ya sorry, satu hari itu memang lu buy sekarang kalau lu niat TP nanti di November ya, lu buy sekarang itu nggak rugi cuy. Itu kalau menurut gua ya, kalau menurut gua itu kita bicara spot bukan future. Nah, kalau kalian ingin maksimal, gue lebih rekomen buat teman-teman tunggu down dulu ya. Paling nggak dia di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah RSI. Di mana bang? Di level 50 RSI. Ya paling nggak dia di situ, itu titik aman buat lu buy ya. Kalau sekarang ini masih di pucuk men, ini masih di pucuk. Lu buy sekarang, misalkan lu niat TP di November ya, TP di November lu buy sekarang, ya lu harus siap untuk melihat apa aset lu atau portofolio lu nguap dulu, gitu kayak orang ngantuk gitu kan, nguap dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita tinggal tunggu terjunnya aja sih ya, ya terjun. Tapi ya ini gue nggak bisa bilang ini terjun banyak karena memang ini trennya bullish di time frame satu hari ya. Kalaupun memang di time frame yang lebih kecil dari satu hari itu ada tren penurunan atau ada indikasi koreksi, gue pikir koreksinya nggak bakal besar. Jadi ini seperti itu ya. Oke, jadi yang gue lihat ini akan ada turun memang di time frame 4 jam teman. Nah, so ini turunnya nyampe mana bang kira-kira? Oke, jadi kita akan beracuan kepada support terakhirnya ya, terendahnya itu di tanggal 17 Oktober 2025 dan kita akan acuan resisten. Resisten sekarang ya. Nah, ini kenanya di mana? Ini kita jatuhnya kenanya itu di area 0,382 ya, area goldennya itu di sini. sebentar. Doh, batuk. Sebentar cuy. Ini agak krusial soalnya nih, Bitcoin agak lama soalnya gue. Ini sebentar. Nah, sinilah ya. Di 108.700. Jadi gue pikir dia akan terkoreksi di situ, di 108.700 itu, teman ya. Nah, mungkin nanti untuk ininya ya, mungkin dia biasanya tuh kalau ketika market Bitcoin, suatu market crypto koreksi ya, dia tuh kecenderungan akan mempertahankan area batas batas red Fibo. Ya, batas red Fibo-nya itu di mana? Kalau untuk Bitcoin di time frame 4 jam, batas red Fibo itu terletak di 109.700. Jadi ada kemungkinan kalaupun memang nanti ada koreksi, ya ini akan tertahan di 109.700 men. Ya, nanti kalau ini jebol baru dia di 108.700. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Bitcoin. Nah, pertanyaan gua,
Ini untuk volumenya confirm nggak bang? Gue pikir sih volumenya confirm ya, tapi memang per gue live sekarang ini volume model-model seperti ini nih, model-model kecil ya, volumenya nggak ada ya, intinya volume kecil lah, tapi rata-rata buy ini cenderung bertahan. Artinya harga sekarang itu cenderung dipertahankan ya sama market Bitcoin ini. Yang gue lihat seperti itu. Tapi yang pasti stok RSI udah overbought, jadi hati-hati jangan masuk dulu ya. Mending lu masuk nanti ketika Bitcoin udah nyentuh di 109.700 atau di sekitar 108.700 itu. Itu area titik aman sih kalau menurut gue, di area goldennya ini ya, titik amannya sih ya. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa ngejawab dan paling nggak lu udah ada gambaran untuk bagaimana pergerakan Bitcoin. Kayak gimana bang pergerakan Bitcoin nih, gue contohin ya. Gue contohin. Suwe banget ya. Sebentar gini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Kenapa kok abis turun naik, Bang? Lu cek deh di time frame 1 hari, dia itu bullish. Time frame 1 hari bullish Bitcoin. Oke. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada penurunan, kalau kita melihat ada chance penurunan di time frame 4 jam, ini bukan penurunan yang gede. Ini penurunan kecil, man. Jadi ini seperti itu, oke? Oke, di sini ada SNX USDT, Bang. Coba lirik deh sama SNX ini dari Mas Rizal Purba ya. Oke. Kita langsung agak cepet-cepet ya temen ya. Ini udah 15 menit karena kita cuma 1 jam men ya. Pantoy apa nih? Pantoy COI ya apa Abang? Kemarin udah profit ngelong katanya. Sekarang nunggu di bawah kena SL. Oke. Ya kita gaskan aja lah ya. Paling nggak Bitcoin seperti ini teman ya. Kalau lu tanya, Bang, target Bitcoin next berikutnya di mana? Gue pikir Bitcoin akan menuju di 115. Ya ini sekalian gue kasih target ke teman-teman semua. Kalau memang misalkan nih beberapa hari lagi Bitcoin breakout, gue pikir dia akan menuju level 115 teman ya. Di area sini nih. Karena ini menurut gue area resisten yang gue pikir ini akan dituju oleh Bitcoin ya. Apakah mungkin? Sangat mungkin sih kalau menurut gua, karena 1 harinya bullish. Bitcoin tuh 1 hari bullish banget, men. Bullish banget. Oke, intinya seperti itu, teman. Kita langsung aja ya. Ini yang pertama. Yang pertama tadi itu ada Mas siapa ya? Rizky Kokasih ya. Tadi request SPL katanya. SPL. Oke, kita gas SPL nih mumpung masih sebentar ya, masih 17 menit kita live. Oke. Buat teman-teman yang baru hadir ya, atau yang udah dari tadi hadir, yang belum like silahkan